Nah, kenapa? Makanya tadi begini Bang. Ketika suara saya menjadi korek, apakah korek ini saya atau bagian daripada saya? Itu logika seperti itu salah. Ketika suara Bapa, ketika suara Tuhan menjadi manusia, apakah manusia itu Tuhan atau bagian daripada Tuhan? Ya, bagian daripada Tuhan. Nah, berarti yang mana yang Tuhan? Yang manusia atau yang tidak kelihatan? Loh, yang manusia itu bukan Tuhan ya. Yang jadi daging itu bukan Tuhan. Tetapi Ya sudah, dari mana? Iya, kalau yang jadi daging itu bukan Tuhan, berarti fix Yesus bukan Tuhan, sepakat? Yang manusianya, ya memang itu manusianya. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan. Ya dalam konotasi sebagai manusia ya, kalau dia sebagai manusia itu bukan Tuhan. Itu. Terus mau lihat dia sebagai apa? Hakikat, Oke, kita manusia ini dari firman atau tidak? Ya. Dari firman atau tidak? Kita ini manusia dari firman Allah atau tidak? Dari debu tanah. Dari firman Allah atau tidak? Dari debu tanah. Saya sudah jawab. Matius 4 nomor 4 apa bunyinya? Ya, saya tidak tahu, bacalah. Apa bunyinya di situ? Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Bagaimana Anda? Nah, itu bukan, itu salah konsep Pak Ustaz. Di situ bantah lagi Anda. Bagaimana? Di situ ya iblis mencoba Yesus. Di situ itu kan sedang dalam konteks pencobaan. Benar tidak? Gimana waktu Yesus itu kelaparan dan iblis mencoba Yesus, tapi Yesus menjawab, bukan dari setiap makanan itu, tapi dari setiap firman. Artinya dari kekuatan itu bukan dari makanan dari hidup. Ayo, sekarang itu kekuatan di situ. Iya. Berarti yang waktu pencobaan Yesus di padang gurun, berarti Yesus itu manusia kan, makanya dicobai iblis, benar tidak? Ya. Oke, berarti bukan Tuhan. Begini loh, makanya ini yang nggak ngerti nih. Begini yang nggak ngerti nih, maksudnya begini. Kalian sedang menyamakan, mempadukan manusia dengan hakikatnya sebagai Tuhan. Kalian sudah satu padukan. Kalau dia manusia, kalau dia dicoba berarti Tuhan dicoba begitu. Yang kalau kami di dalam kekristenan, yang dicoba itu adalah manusianya, yang daging itu. Yang mana yang Tuhannya? Dari ujung kaki Yesus sampai ujung rambut, yang mana yang Tuhannya? Mana? Kalau daging itu bukan Tuhan. Nah, terus apanya yang Tuhan? Ya, dari asalnya. Asalnya dulu dari firman. Itu yang Tuhannya. Oke, dunia ini asal dari mana? Jangan karena kutip Yohanes ya kita. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Masa Pak, segala sesuatu yang Tuhan jadikan di dunia ini itu dengan berfirman, Pak. Dengan firman. Karena firman itu adalah kata-kata. Segala sesuatu dijadikan itu dengan kata-kata. Begitu. Iya, tidak cukup hanya dengan firman, tetapi Allah menyediakan bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah. Tapi Allah memang berfirman. Iya, itu prosesnya. Itu prosesnya. Kata di situ kan memakai kata bahasa aslinya itu bara. Menciptakan di situ menggunakan kata bara. Kan begitu? Ya berarti manusia diciptakan dari debu tanah. Ya memang Allah berfirman. Ya memang kalau dikatakan prosesnya bukan hanya cukup dengan firman, tetapi juga ada dasarnya juga. Yaitu dari debu tanah. Kan firman itu kan kita sudah sepakat nih, firman itu kan perkataan, sudah saya buktikan tadi. Firman itu kan perkataan, ya. Berarti Yohanes 1:14, perkataan Tuhan menjadi manusia dan diam di antara kita. Kenapa perkataan Tuhan yang menjadi? Aduh, bagaimana Anda ini? Di situ ya, firman itu ya bahasa itu bukan manusia sebenarnya, kata yang tepat sebenarnya. Ya, dalam bahasa saya itu menggunakan kata Yunani sarx. Itu kan firman telah menjadi daging, bukan manusia sebenarnya.
Ya, itu firman telah menjadi daging. Perkata, artinya kalau kita mendefinisikan firman itu adalah perkataan, perkataan itu telah menjadi daging, kan begitu? Oke, perkataan itu telah menjadi daging, baik. Menjadi daging, yaitu daging manusia, kan? Benar tidak? Nah, kalau kita bawa ke situ, siapakah yang jadi daging? Ya, tetaplah manusia. Berarti, nah, hakikat Yesus ini apa? Daging atau bukan daging? Aduh, dari awal kan kita bicara firman. Sabar, jangan ini kan misalnya hakikat Yesus apa? Daging atau bukan daging? Kalau dari sisi manusia, memang daging. Oke, hakikat Allah ini daging atau roh? Roh. Hakikat Yesus daging, hakikat Allah roh. Sama ndak hakikat mereka ini? Yang manusia itu, yang manusianya itu adalah daging. Tetapi adalah firman itu adalah Allah. Iya, dengar. Hakikat Allah adalah roh. Hakikat Yesus adalah daging. Sama ndak hakikatnya ini? Beda yang dijadikan dia itu. Ya sudah beda. Buat apa berarti? Yang mana yang Tuhan? Nah, yang beda dengan daging. Yang daging itu beda karena di dalam diri Yesus itu ada dua. Yesus hakikatnya ada dua apa? Dalam diri Yesus ada dua apa? Dua. Sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Kalau dapat datanya, saya bongkar rumah saya sekarang. Cari datanya Pak. Saya bongkar rumah saya sekarang kalau ada. Cari datanya. Berarti tidak cari. Jangan Anda bilang dua. Itu doktrin. Jangan Anda bilang cari, pakai datanya. Mana datanya? Saya bongkar rumah saya sekarang kalau dapat data. Kita kembali kepada Yohanes pasal pertama aja. Jangan cari data. Cari Anda mengatakan dua tadi. Carikan data. Sudah ada kopi begini. Di dalam Yohanes pasal itu data. Itu ada dua. Logos dengan daging beda enggak? Mana cari data? Intinya data mana? Data. Mana data? Itu kan. Loh, makanya pada mulanya adalah firman. Ya kan? Firman itu kan bicara ya bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan keduanya itu menjadi manusia. Itu adalah sisi kemanusiaan. Dan firman itu adalah sisi ketuhanannya. Gimana Anda ini pemahaman pendeta begini, Anda tipu umat? Pak, ini saya luruskan. Ini kita ambil analogi diri saya, Pak ya. Pak Pendeta lihat saya dulu. Kita santai. Ini saya senang sama Anda karena Anda punya kekuatan membela iman Anda. Saya salut. Mantap. Ini kita berbicara. Saya berbicara ini. Pak Pendeta, nah, apakah suara saya itu adalah saya atau bukan? Ya, suaramu. Oke. Ketika berarti suara saya ini satu hakikat dengan saya atau tidak? Ya. Satu hakikat. Baik. Ketika suara saya sudah menjadi kore, apakah kore ini saya atau bagian daripada saya? Ya, karena tidak terlepas dari suara itu. Saya tanya, ketika suara saya sudah menjadi kore, apakah kore ini saya atau bagian daripada saya? Nah, itu logika seperti kita bedakan logika dengan seperti itu. Karena tidak bisa suara kita itu dengan suaranya Tuhan itu langsung jadi korek, tidak bisa. Karena ini analogi, Pak. Kita ambil bisa. Analogi biar Anda paham. Analogi karena di situ itu karena kita bukan maha kuasa. Masa suara kita jadi korek itu bukan dari bagian dari kita. Itu salah, karena kalau bagian dari Allah bisa. Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia. Ya. Perkataan Tuhan menjadi manusia. Apakah perkataan Tuhan menjadi manusia? Manusia itu adalah Tuhan atau bukan Tuhan? Ya. Apanya yang ya? Ya, sekaligus, makanya dua. Yang jadi manusia itu sekaligus dia adalah Tuhan dan sekaligus dia adalah 100% manusia. Itu ya Allah ya Rabbi, inilah. Ayo silakan. Oke, baik. Sekarang begini, ketika Anda mengatakan dua, kita kunci nih, dua berarti dia juga Tuhan, dia juga manusia, duinatur ya. Dia duinatur. Ya, baik. Ya. Duinatur. Oke, baik. Baik. Dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberikan dia kemuliaan?
Ya, itu Bapak sendiri, itu pribadi yang pertama. Oke, Bapak. Oke, Bapak itu sendiri. Bapak memberikan kemuliaan kepada Yesus, betul? Ya. Nah, antara Bapak dengan Yesus yang mana yang Tuhan? Itu bicara pribadi ya. Kalau Saya mana tidak tanya yang itu. Tuhan? Bapak dan Yesus yang mana yang Tuhan? Karena kamu memberikan standar karena dia memberi, dia lebih tinggi dari Yesus, begitu? Kalau ada yang memberi, Bapak tidaklah, utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutusnya, kok ada datanya, Pak? Kita hanya karena data. Memberi saja. Karena hanya memberi, lalu itu Yesus bukan Tuhan, karena hanya diberi apa? Dia diberikan. Bukan sang pemberi. Berarti itu kamu harus menjadi dasar kamu, dia bukan Tuhan, begitu? Lah iyalah Pak, kalau Tuhan mau diberikan apa lagi kepada Tuhan? Tuhan itu sifatnya memberi, bukan menerima. Begini, Bapak memberi itu, Bapak memberi, makanya kan kita sudah percaya sepakat tadi bahwa divinatur ada dua. Bapak memberi kepada siapa? Kepada sisi manusianya atau kepada sisi hakikatnya sebagai Tuhan? Saya tanya. Oke, baik. Tuhan ini, Tuhan ini sifatnya memberi atau menerima? Loh, saya jangan lari dulu. Ketika Bapak memberikan, Loh, bukan macet. Anda tidak menjawab gitu. Bapak memberi kepada, kan kita sepakat tadi bahwa Yesus dua natur di dalam dirinya. Sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Betul, saya ikut narasi Anda, dia duinatur. Tetapi ada narasi yang seterusnya ayat itu mengatakan diberikan kepadanya. Emang Tuhan ini harus diberikan? Apa lagi yang kita berikan kepada Tuhan? Ya sebentar, Bapak memberikan itu kepada manusianya atau kepada Tuhannya? Yang Tuhannya ini siapa? Yesus atau bukan? Ya kan, Yesus dan Tuhan dan sebagai manusia itu dua dalam pribadinya. Apakah ketika Bapak memberi itu kepada manusianya atau kepada Tuhan? Kalau kami memberi, Bapak memberi kepada manusianya. Bapak memberi kepada manusianya, ya. Bapak memberi kepada, Bapak memberi kepada manusianya, ya. Terus ketuhanan Yesus ini di mana? Ada ndak di dalam diri Yesus? Ada. Ada, berarti Tuhan memberi kepada Tuhan. Loh, itu Tuhan bukan berarti terbatas, terpisah dari hakikat yang sama. Itu justru Anda yang membatasi sehingga Anda mau dia menjadi manusia. Tidak ada duinatur di situ, Pak. Tidak ada duinatur di situ. Kalau bicara pada mulanya ada, dengar. Pada Yohanes 1:14, firman Allah itu telah menjadi manusia. Karena Allah tidak mungkin menjadi manusia. Ketika Allah menjadi manusia, maka hapus bilangan 23 nomor 19. Bilangan 23 nomor 19 mengatakan Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Masa dia berfirman tetapi dia melanggarnya? Jadi yang menjadi manusia itu perkataan Allah. Firman Allah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Bicara tentang anak loh. Anak tidaklah lebih tinggi dari Bapa. Seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutusnya. Masih Anda bantah itu? Bahkan ketika dia hidup di dunia, ketika dia hidup di dunia, dia mengatakan apa? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, hanya ada satu Bapa di sorga. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanmu dan Tuhanmu, kepada Allahku dan Allahmu. Sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu, sepenuh akal budimu. Hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Masih juga kalian jadikan dia Tuhan. Oke, sudah. Sudah, silakan. Oke, kalau memang itu, kalau bagi kemah Kristen, saya tidak paksakan Pak Ustadz untuk hal ini ya, tidak paksakan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa divinatur itu ada ya. Bapak memberi itu karena ya Bapak memberi itu di dalam sebagai manusia, bukan Tuhannya. Oke? Nah, begini Pak Ustadz, Yohanes pasal 20 ayat 25, makan murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Murid-murid itu melihat siapa di situ, Pak Ustadz? Tuhan atau siapa? Berarti itu salah terjemahan, Pak. Jangan, salah terjemahan dari mana?
Kita harus melihat ketika murid-muridnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Itu kan kemarin kita diskusi, lalu kamu turunkan saya, itu kan? Ya kan? Nah, ketika murid-murid, saya ngelik apa dia teman-teman? mau turunkan ini. Aduh, nggak bagus jaringannya Pak Ustadz. Jaringannya ngelek. Siapa ngelek? Iya. Saya ngelek. Ya. Sudah. Ya, gimana, silakan. Iya. Makanya kami percaya bahwa dia 100% sebagai Tuhan, dia 100% sebagai manusia. Sudah jelas, ya. Tidak usah kita bicarakan dia adalah manusia, itu sudah jelas. Yang menjadi permasalahannya adalah ketuhanan. Apakah dia benar-benar Tuhan atau tidak? Kan begitu. Tidak usah kita bicarakan kemanusiaan, itu sudah jelas. Dia adalah manusia, dia lahir kok. Ya. Tetapi permasalahan begini, ya. Ketika murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia mengaku dia sebagai Tuhan, bagaimana? Tidak ada, Pak. Di mana murid-muridnya mengaku sebagai Tuhan? Itu yang Anda bawa itu pasti ayat Thomas kaget itu, Pak. Rupanya yang lain, bukan hanya di situ. Sekarang begini, Anda mau merujuk ke ayat yang ketika Thomas mengatakan harus Thomas melihat dia, terus Thomas mengatakan Tuhanku dan Allahku, benar atau tidak, Pak? Nggak usah kisah-kisah ayat sebelumnya kan, ya ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepada kami telah melihat Tuhan. Perkataan itu yang mereka lihat itu Tuhan di situ atau bukan? Bukan Tuhan itu, Pak. Anda belajarlah, Pak. Ya Allah, ya. Lalu di ayat ini maka kami telah melihat Tuhan. Yang dilihat mereka itu siapa? Kutanya sama Anda, Tuhan Anda ada berapa sih? 1 atau 2? Jujur dulu. Loh, enggak ada yang bicara kami, Tuhan kami Esa. Tidak ada 1. bicara. Oke, Tuhan Anda 1. Ya. Yang Tuhan Anda 1 yang mana? Yang Bapa itu kan? Yang Tuhan yang Bapa kan? Kalau kamu merujuk Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu bicara pribadi. Beda dengan hakikat itu adalah Tuhan. Seperti itu, Bos. Yesus sendiri mengatakan, dengar. Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu tidak terlihat. Tidak terdengar suaranya. Datang Anda mengatakan Tuhan itu terlihat, terdengar suaranya. Jadi saya percaya Anda atau Yesus? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Di 1 Timotius 6 nomor 16 juga sudah jelas. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Coba, Thomas manusia atau bukan? Masa Thomas bisa melihat Tuhan? Bagaimana Anda nih? Oke, ya. 1 Timotius 6 nomor 16 sudah jelas. Firman ini, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Thomas manusia atau apa? Thomas manusia atau apa? Siluman. Ya, bagaimana ya. Anda nih? Ya, oke. Ya. Katakan Pak Ustadz tadi saya lebih percaya, ya. Saya lebih percaya kepada murid-murid kok mengakui dia sebagai Tuhan. Cuman yang baru-baru sekarang tidak mengakui itu, ya itu yang menjadi masalah. Ya. Anda itu salah baca, makanya jangan tergantung dengan terjemahan, Pak. Di situ bukan Tuhan tapi Tuhan, karena Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kata Tuhan dan Tuhan itu sama dalam kutub Krios, ya. Oke, silakan. Menurut Yesus Tuhan itu bisa terlihat atau tidak terlihat, Pak? Kita ke perkataan Yesus saja. Menurut Yesus ya. Tuhan itu bisa terlihat atau tidak terlihat? Ya, tidak terlihat. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Ketika ada narasi murid-muridnya mengatakan melihat Tuhan, berarti yang salah murid-muridnya atau terjemahan yang salah? Kan sebelumnya mereka tidak percaya, kan? Mereka tidak mengakui. Tapi ketika dia menunjukkan dirinya siapa sebenarnya, satu dulu kepada Petrus, siapakah kau ini? Siapakah aku ini? Karena ada 3 kali dia tanyakan itu.
Ya kan? Baru mereka yakin, percaya engkau adalah anak Allah, Sang Mesias itu. Lalu kenapa ditolak seperti itu? Itu pengakuan. Dan engkau adalah anak Allah, Sang Mesias. Mesias itu Tuhan atau bukan Tuhan, Pak? Aduh, beginilah. Sabar. Mesias itu Tuhan atau bukan Tuhan? Blunder kau ini. Loh, blunder dari mana sih? Mesias Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, karena kamu mengartikan Mesias itu karena diurapi begitu. Tidak, saya tanya sama Anda, Mesias itu Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, dalam pemahaman Petrus dia adalah Tuhan. Aduh, pemahaman. Pak, dengar baik-baik. Engkaulah sang yang diurapi Tuhan, anak Allah pembawa damai. Karena anak Allah itu adalah orang yang membawa damai. Matius 5 nomor 9. Siapa yang membawa damai maka disebut anak Allah. Sehingga Israel disebut anak Allah, Salomo disebut anak Allah. Sehingga mereka mengatakan, engkaulah yang diurapi Tuhan, sang pembawa damai. Maksudnya itu, engkaulah Mesias, anak Allah. Artinya apa? Engkaulah yang diurapi Tuhan, sang pembawa damai. Bukan Tuhan. Ketika Anda mengutuk kepada Thomas melihat Yesus dan Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Ketika saya selesai diskusi dengan Anda, ketika saya keluar, terus saya mendapatkan Anda di depan rumah saya. Terus saya mengatakan, iblis, apakah Anda iblis? Bukan. Anda tetap seorang pendeta. Kalau Anda mengatakan bahwa begini, ya Tuhanku, ya Allahku, berarti Yesus Tuhan dan Allah, berarti hapus 1 Timotius dan Yohanes 5:37 dihapus. Karena Yesus mengatakan Tuhan itu tidak terlihat. Tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Tiba-tiba Thomas bisa melihat dia. Itu maknanya Thomas kaget. Karena Thomas tidak percaya. Begitu. Itu menggugurkan ayat-ayat lain kalau kita mau kaji, Pak. Kami ini belajar, bukan modal congor. Bukan. Ya, dikatakan tadi bahwa ketika Yesus mengatakan Tuhan itu tidak terlihat. Ya memang jelas Tuhan tidak terlihat. Ya. Kamu komparasikan dengan apa yang dikatakan Thomas itu, ya Tuhan dan Allahku, apakah Tuhan bisa dilihat di situ? Ya. Nah begini loh. Memang ya, kalau dikatakan Tuhan tidak terlihat, memang jelas Yesus mengatakan itu Tuhan tidak terlihat. Dia mengatakan itu sebagai daging, sebagai manusia. Nah itu, makanya kan ini udah melepaskan, ini kamu menyangkal divinator begitu. Karena kamu sudah sepakat tadi divinator itu ada, setuju. Sekarang kau menyangkal dengan divinator. Lah kan yang ngomong itu kan adalah divinator, ya kan? Dirinya sebagai manusia itu yang ngomong bahwa Tuhan itu memang tidak terlihat. Kenapa kami tadi setuju divinator, sekarang kok disangkal? Ayo dong. Bagaimana saya mau menyetujui Anda mengatakan Yesus itu divinator, tetapi statementnya di sini, Pak, sifat Tuhan itu sang pemberi bukan sang menerima. Sementara Yesus menerima. Yesus itu mempunyai dua natur, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Dua-dua itu ada dalam diri Yesus. Ketika Bapa memberi kepada Yesus, Anda mengatakan yang menerima kemanusiaannya, ketuhanannya ini berfungsi atau tidak? Kalau ketuhanannya berfungsi, berarti sesuatu hal yang berfungsi, berarti dia aktif. Berarti pada saat itu juga Yesus Tuhan. Berarti Bapa memberi kepada Tuhan manusia. Begitu. Contohnya simpel begini, ketika Anda berdoa kepada Tuhan Yesus, menandakan Anda seorang hamba. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani kepada Bapa yang di sorga, pasti kalian mengatakan itu kemanusiaannya. Ketuhanan dalam dirinya berfungsi atau tidak? Oh, berfungsi. Berarti pada saat itu juga dia Tuhan, dia manusia. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan, manusia berdoa kepada Tuhan. Atau dibulatkan Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bahkan di 2 Yohanes 1 nomor 7 sudah jelas. Sebab banyak penyesat telah bermuncul yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan manusia. Kalau Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu bertentangan dua ayat, Pak.
Yang pertama Lukas 1:31, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Berarti seorang anak berarti manusia bukan Tuhan. Itu satu. Tetapi kenapa di Lukas 2 nomor 11 yang keluar Tuhan? Berarti malaikat salah berita. Kalaulah kita maju, kena pula. Jadi mundur kena, maju kena. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Baik, kita ikut yang lahir Tuhan. Bagaimana dengan Lukas 2 nomor 22? Dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia Tuhan Yesus ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Berarti Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan siapa? Nah, disinilah mulai doktrin kalian bermain. Padahal banyak ayat menjelaskan. Yohanes 17:3 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:37 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 11:42 Yesus utusan Tuhan. Bahkan di Kisah Para Rasul 3:13 Yesus hamba Tuhan. Di Matius 12:15 Yesus hamba Tuhan. Matius 11:25 Yesus berdoa kepada Tuhan. Tapi Anda membantai itu semua. Contoh yang simpel, Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus percaya kepada Allah sebagai apa? Sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, habis itu kita percaya, oh berarti percaya kepada Bapa sebagai Tuhan. Terus Yesus percaya kepada kamu sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi orang banyak ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apakah harus kita percaya Bapa adalah Tuhan dan Yesus adalah utusan Tuhan, kita bisa memperoleh hidup yang kekal? Iya, benar. Mana datanya? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sama di dalam Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena kita tidak bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak mengutus utusannya. Karena Tuhan itu tidak terlihat. Bagaimana agar kita percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat ini? Maka Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Sehingga Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 3:4. Siapa saja yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Apakah Yesus menyampaikan firman Allah? Ya, mana dalilnya? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu Pak. Coba Anda buktikan satu ayat saja di mana kekuasaan Yesus, di mana ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. Sementara segala mujizat yang dilakukan itu adalah dilakukan oleh Sang Bapa. Coba, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Tuhan, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui pelantaraan dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Sehingga di Yohanes 3 nomor 2, apa kata Nikodemus? Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Bapa. Engkau diutus oleh Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Tuhan tidak menyertai. Kalau di dalam Islam, jika Tuhan tidak menghendaki. Selesai perkara. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Itu. Bukan kau Tuhankan dia. Bukankah suara dari langit mengatakan, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenang. Dengarkanlah dia. Bukan kau Tuhankan dia. Paham? Oke. Ya, asyhadu. Ya.
Ini udah banyak komentar di bawah ini ya memaksa ya supaya asyhadu. Jangan Pak. Dia baik teman-teman. Dia ini orangnya baik. Dia slow. Dia mode slow. Dia ini orangnya baik. Serius teman-teman. Cuma begitu saya sama dia kalau diskusi begitu marah-marahan gitu. Paling kalau kita ada, paling kita telepon-teleponan itu. Dia punya hak membela keimanan dia. Silakan. Ya, begini. Saya tidak mengulang lagi ya apa yang saya katakan tadi bahwa ketika Allah memberi itu ya di dalam ya di natur itu bahwa ketika dia berkata begitu itu dalam sisi apa begitu kan. Nah itulah yang menjadi apa ya, saya tidak paksakan ya untuk hal itu, tetapi bagi saya tetap di situ ya bahwa ketika dia mengatakan ya aku ya Tuhan itu tidak terlihat, ya dia berkata sebagai apa, di sisi apa, ya kan, di situ. Kalau dia mengatakan hal-hal begini, di kita harus apa? Dia berkata di sini atau berkata di sini sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Nah itu yang harus apa? Nah kalau begitu ya saya tidak paksakan untuk hal itu. Ya, nah ini kan disimpul tadi bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, kan begitu. Ini harus kita apa ini? Ini ada 3 di sini. Aku jalan, ya. Aku jalan satu kebenaran. Ya, jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti hidup itu hanya ditemukan di dalam Yesus. Bahwa dia adalah hidup. Ya, akulah terang. Akulah roti hidup itu. Berarti siapa lagi kehidupan di situ? Adalah Yesus. Akulah, ya, akulah jalan kebenaran dan ini hanya satu saja saya kutip dulu. Hidup. Hidup di situ apa? Hidup kekekalan. Ya berarti hanya mendapat hidup kekekalan itu hanya di dalam dia. Jalan, kebenaran, dan hidup. Nah itu saja. Ya tetapi saya tidak panjang lebar untuk hal ini ya, tidak begitu ya, saya tidak apa. Ya, Oke. Jadi begini Pak, ini yang harus Anda mengatakan juga. Yesus kan berkata begini, Bapa berkata begini, inilah anak tunggalku, barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, makanya Pak, di situ kan, barang siapa yang percaya kepada Yesus maka akan memperoleh hidup yang kekal. Saya sebagai orang Islam tidak akan sempurna keimanan saya apabila saya tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, tapi bagi Bani Israel Pak. Dia juru selamat bagi Bani Israel. Datanya mana? Kisah Para Rasul 13:23. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Bani Israel, yaitu Yesus. Bukan Bani Indonesia, bukan. Bani Israel, pertanyaannya kita ini orang Israel atau bukan? Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Bani Israel, bukan Bani Kucluk. Bani Israel, yaitu Yesus. Bahkan Yesus mengatakan seperti apa? Aku diutus hanya untuk Bani Israel, domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bahkan dalam Yohanes 17:9 Yesus mengatakan apa? Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Terus Kristen yang di Indonesia ini, jangankan sedikit doa, ampas doa pun tidak dapat. Ini sudah menggugurkan ketuhanannya pula. Masa Tuhan berdoa? Itu salah. Yang kedua, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Kalau ada orang yang bukan Yahudi tetapi menyamar sebagai Yahudi, maka disindir dalam Wahyu 3:9. Ada sekelompok jemaat yang mengaku dari Yahudi ternyata bukan, maka itulah jemaat iblis, mereka itu pendusta. Apakah Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup? Itu saya tidak pungkiri, saya mengakui. Seluruh para utusan Tuhan adalah jalan dan keselamatan hidup. Yohanes 3:3-4. Siapa saja yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh ke dalamnya dengan tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah, berarti Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Kalau kita hidup di zamannya Nabi Musa, maka satu-satunya jalan dan kebenaran hidup kita harus mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, datang pula Yesus.
Ketika kita hidup di zamannya Yesus, maka kita harus mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Pengajaran Yesus sama enggak dengan pengajaran Musa? Sama. Musa mengatakan, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Datang Yesus mengatakan, hilang. Oh ya. Datang Yesus mengatakan yang sama. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, La Nabi ba'da, tidak ada lagi Nabi setelahku. Makanya di akhir zaman ini, jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Nabi Muhammad. Dalilnya mana? Quran surah Yusuf ayat 108. Dan Quran surah Al-Imran ayat 31. Qul hadihi sabili adu'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan basiro, petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Masih kurang. Ditambah lagi dalam Quran surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yubibkumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka. Ketika dosa sudah dihapus, tempat kita di mana? Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di dalam Islam ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Apakah ada di Nabi Muhammad? Ada. Dalilnya mana? Nabi Muhammad berkata-kata bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang itu datang kepada Yesus. Murid-muridnya datang kepada Yesus. Rabi, guru, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Taati segala perintah Allah. Bukan Tuhankan dia. Apa itu perintah Allah? Terdengar suara dari langit. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Bukan kau Tuhankan dia. Dia pergi naik ke bukit doa semalam-malaman. Mana ada Tuhan doa semalam-malaman? Tempatkanlah Yesus pada tempatnya, Pak. Kutanya sama Anda, Pak Pendeta. Tuhan ini sifatnya itu pemberi firman atau penerima firman? Sebagai manusia, dia adalah penerima. Ketika dia berdoa sebagai manusia. Saya tanya, Tuhan itu sang pemberi firman atau sang penerima firman? Yang saya tanya ya, Tuhan, Pak. Ya, kata Tuhan ya. Yang memberi itu adalah Bapa sendiri. Yang saya tanya, ini pertanyaan saya. Tuhan itu sang pemberi firman atau sang penerima firman? Ya, sang pemberi firman. Oke, sang pemberi firman. Yesus menerima firman dari siapa? Dari Bapa. Dari Bapa, berarti yang Tuhan Yesus atau Bapa? Ya, itu kan bicara pribadi ya. Oke, saya mau saya meneruskan dulu ya. Oke, silakan. Bahwa Yesus itu hanya diutus kepada Bani Israel. Ya memang, ya di ayat-ayat juga memang ada kata-kata seperti itu. Memang hanya diutus kepada Bani Israel. Ya, tetapi kenapa kami katakan diutus ya kepada kami semua? Apakah kami termasuk? Ya, jelas. Kami adalah Israel secara rohani. Nah, kalau dikatakan hanya kepada Bani Israel, ayo kita baca Matius 8 ayat 18. Yesus mendekat mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Kalau semua bangsa ini tuh, apakah itu menyeluruh atau bukan kan? Nah, kalau hanya diutus kepada Bani Israel, kenapa dia mengatakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku ini. Ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau hanya diutus kepada bangsa, kenapa dia mengatakan, jadikanlah semua bangsa ini? Berarti kalau semua bangsa ini tidak ada bangsa-bangsa lain. Semuanya mencakup secara universal. Nah begitu ya.
Saya tidak masalah, yang penting ya penonton aja yang akan menilai begitu. Ya sudah, itu saya bantah di situ aja. Oke, baik. Anda mengatakan, saya mau tanya sama Anda dulu ya. Ketika Yohanes, Anda baca Matius 20, Matius 19 Matius 19 28 nomor 19. Ya. Matius 28 ayat 19 itu ayat itu setelah terjadi peristiwa penyaliban atau sebelum terjadi peristiwa penyaliban? Kenapa dengan ayat itu? Kenapa kamu kaitkan dengan itu dulu? Iya, karena kenapa saya kaitkan dengan itu? Karena Anda harus membaca Bible dengan teliti, Pak. Jangan kalah sama saya sebagai orang Islam. Iya, saya setelah penyaliban Anda. Itu. Iya, selesai penyaliban. Oke. Ya. Tolong ya. Harus begini. Harus Anda lebih fokus membaca Bible. Sama akan kami berdua itu penginjilan tingkat internasional itu, Pak. Jadi saya jelaskan sama Anda. Bagaimana bisa perkataan Yesus itu berubah? Ingat baik-baik, perhatikan baik-baik. Ketika sebelum terjadi peristiwa penyaliban, Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Ya, ketika sebelum terjadi peristiwa penyaliban. Ketika sebelum terjadi peristiwa penyaliban, Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Ketika sebelum terjadi penyaliban, Yesus mengatakan, Yesus mengutus 12 muridnya, Yesus mengatakan jangan menyimpang kepada bangsa Samaria. Berarti sebelum terjadi penyaliban, pengajaran Yesus hanya seputaran orang-orang Israel saja. Tiba-tiba setelah terjadi penyaliban, datanglah makhluk yang keluar dari kubur ini tiba-tiba mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi, dan pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bukankah sudah saya katakan sama Anda ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Segala firman, semua firman sudah Yesus sampaikan. Bahkan ketika di kayu salib dia mengatakan apa? Sudah selesai. Tiba-tiba keluar makhluk ini menyampaikan firman baru. Anda berikan data sama saya, di mana Bapa memberikan kekuasaan Yesus di sorga dan di bumi. Di mana dalilnya? Hati-hati, yang memberikan kekuasaan di surga di bumi itu di dalam Bible cuma iblis loh. Di mana datanya Bapa memberikan? Di mana datanya Bapa memberikan kekuasaan kepada Yesus di surga dan di bumi? Di mana datanya? Coba carikan data. Oke, ya sebentar. Makasih. Ini oke lah, saya cari data aja ya. Ya, hebat kan? Hebat saya kan, Pak? Asyadu. Oke, sekarang baca Yohanes 17 ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan dalam milikku. Ya, di dalam mereka. Apa milik Bapak itu adalah miliknya sendiri. Ini seperti lagu, Pak. Nih. Nih saya kasih dalil yang cocok nih. Coba silakan narasikan dulu itu. Narasikan. Silakan. Coba silakan narasikan dulu. Jangan milikku, ini kok seperti lagu. Engkau milikku, aku milikmu, engkau milikmu. Ya, apa yang dinarasikan ini? Semua yang Allah miliki atau Bapa itu yang miliki, itu punya Yesus. Semua yang punya Yesus miliki, itu punya Allah juga, punya Bapa juga. Itu semuanya mereka miliki semua. Itu apa yang mereka miliki itu semuanya. Baik itu kekuasaan maupun segala macam atau bentuk apapun, itu semua mereka punyai. Itu saya sudah narasikan begitu.
Oke, coba Anda baca ayat tadi ulang. Coba Anda baca ayat tadi, Matius berapa tadi? Yohanes segala 17, kuasa. 10. Bukan, yang segala kuasa diberikan kepadaku. Coba Anda baca. Kepadaku telah diberikan. Begitu. Ya. Saya baca ya. 28 ayat 16 ayat 18. Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Anda mengatakan yang memberikan kuasa itu adalah Bapa. Saya minta dalilnya Anda bawa kepada milikku dan milikmu. Coba Anda baca Lukas 4 nomor 6. Coba baca. Okay. Lukas 4 nomor 6. Ya, Lukas. Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Coba Lukas 4 nomor 6. Lukas 4 ayat 6. Ya, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah tercatat kepadaku dan aku memberikan. Masalahnya apa di sini? Siapa yang memberikan kuasa? Nah, ini beda konteks ini lah. Ya, iblis maunya itu hanya dia yang dijunjung supaya dia mengalahkan Yesus, tetapi tidak bisa. Tidak ada, Pak. Di ayat ini siapa yang kalah? Diterima nggak atau tidak? Pernyataan iblis ini. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga dan di bumi. Tidak ada Bapa mengatakan seperti itu. Yang ada cuma iblis mengatakan kepada seperti itu. Makanya itulah dikatakan. Sabar, saya buka nih. Anda baca Matius 28:19 nih. Nih. 28:19 nih. Saya pakai data. Jangan marah sama saya. Silakan Anda marah sama dia ini kalau dia bernarasi salah ya. Nih. Bentar. Kita ini orang belajar teliti, Pak. Kita bukan cuma asal percaya, kita selidiki nih. Nih, Pak. Perhatikan baik-baik nih. Perhatikan baik-baik di sini, Pak. Ini data sarapan pagi Biblika, ya. Sarapan pagi Biblika. Perhatikan ya. Rita Wahyu, Pak. Rita Wahyu ya. Nanti Anda cari tahu siapa Rita Wahyu itu. Kalau Islam, oke, baik, Anda tahu. Oke, nih. Para teolog barat yang objektif sepakat mengaku bahwa Matius 28:19 adalah ya, terus pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ayat itu apa? Di situ bukan suatu jawaban berita wahyu. Di situ kan para teolog orang barat itu menurut mereka begitu. Nah, itu bukan menurut itu para bukan teolog barat yang objektif sepakat mengakui bahwa Matius 28 nomor 19 adalah palsu. Kenapa palsu? Karena Injil Matius 28 seharusnya berakhir pada dengan ayat sampai 15. Tidak ada 17, 18, 19, tidak ada, karena dia berakhir sampai ayat 15 saja. Silakan Anda buktikan. Anda pakai data, Pak. Ini Rita Wahyu loh. Anda kenal dia. Kutanya sama Anda, Rita Wahyu ini siapa? Iya, saya kenal Bu Rita Wahyu itu tidak dijamin untuk membahas itu ya. Tapi ada juga kekeliruan Bu Rita. Ya, memang kan dia memang sangat paham begitu ya bahasa Ibrani dan Yunani. Tetapi itu dalam pemahaman itu keliru. Ya memang keliru. Ya, itu sudah keliru. Silakan kalau Anda mengatakan keliru, silakan Anda bantah, Anda buktikan. Apa yang saya bantah? Makanya saya bantah Bu Rita Wahyu itu kan menurut para teolog orang barat, tapi tidak ada kejelasan bahwa itu adalah pendapat Bu Rita Wahyu. Itu kan menurut para teolog orang barat sana. Ya, di situ tidak dijelaskan Bu Rita Wahyu, itu hanya menurut para teolog orang barat sana. Nah, di situ mereka itu adalah palsu. Nah, tapi itu tidak ada kejelasan, ada pendapat Bu Rita Wahyu ya. Nah, begini, saya ini minta kejelasan dari Anda tadi bahwa segala kuasa itu serta kemuliaan segala kuasa yang diberikan kepada iblis ini diberi mandat oleh siapa? Itu dia mengutip itu dari mana?
Nggak ada Itu kan ayat di Lukas itu bahwa kuasa yang diberikan kepada iblis itu ada mandatnya dari mana? Di Lukas 4 pinter ngomong dulu. Ini Di Lukas- ini pinter fitnah. di Lukas 4 nomor 6 apa bunyinya di situ, coba Anda lihat. Iya, tidak ada itu ada firman berkata segala kuasa tidak ada di situ. Iya, itu kan iblis yang ngomong. Tidak ada kuasa apapun yang diberikan kepada dia. Segala kuasa itu diberikan kepada dia. Itu kan ini perkataan iblis saja. Tidak ada mandat sebelumnya diberikan kepada dia. Ya kan? Dia ngomong ini, dia mandat itu diberikan kepada itu dari mana? Sehingga iblis ngomong begini, segala kuasa telah diberikan kepada aku. Di mana mandat yang diberikan oleh itu kepadanya? Tidak ada mandat itu diberikan kepadanya. Yesus mengatakan apa, Pak? Segala kuasa telah diberikan kepada... Ini iblis yang ngomong, ini ayat 6 ini, bukan Yesus. Iya. Di Matius tadi Yesus mengatakan apa? Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Terus? Kepadaku. Siapa yang memberikan kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus, Pak? Ya, Bapa di surga. Mana dalilnya? Aduh, makanya tadi saya bilang segala apa. Anda sekarang begini, Anda mengatakan bahwa Anda mengatakan bahwa yang memberikan kuasa itu adalah Bapa. Mana dalilnya? Anda tidak bisa tunjukkan dalil. Terus saya tunjukkan dalil dalam Lukas 4 nomor 6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Makanya tadi saya suruh Anda baca Bible itu sebelum terjadi penyaliban dan setelah terjadi penyaliban, itu berbeda pengajarannya, Pak. Sangat berbeda. Arti sabar. Berarti yang keluar dari kubur sosok ini, apakah Yesus alsi atau Yesus palsu? Karena dari ayat Matius 28 nomor 19 saja ayat palsu. Ya, tidak ada pembuktian itu adalah palsu. Itu hanya dia kutipan berita wahyu itu menurut para teolog orang barat. Itu hanya kutipan itu. Jangan salah kamu, itu menurut berita wahyu. Ya. Nah, kalau kamu mengacu bahwa kepadaku telah diberikan oleh kuasa itu, apakah kamu rujuk ke komparasikan dengan ayat 6 Lukas 4:6 itu adalah yang memberikan kuasa itu iblis yang memberikan kepada Yesus? Itu kan enggak. Ini siapa yang memberi mandat kepada dia segala kuasa itu siapa? Nggak ada. Ini kan fitnahan iblis kepada Yesus. Terus mana datanya? Nah, ini kan nggak bisa cari. Sabar, Anda mengatakan, oke, baik. Anda mengatakan Bapa yang memberikan kuasa itu, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Anda mengatakan yang memberikan adalah Bapa. Mana datanya? Carikan data buat saya. Ya, berarti kamu rujuk ini ayat 6 ini iblis yang memberikan itu kepadanya. Carikan dulu, kalau Anda punya data lain silakan. Mana data Anda? Dalil Anda mana? Aduh. Ketika yang kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga, ya ngomonglah kepada iblis lah, kepada Bapa lah. Bro, Yesus yang asli itu dalam Yohanes 5:30 itu, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nggak ada Yesus asli, Yesus palsu, nggak ada. Kalau begitu baik-baik, kalau begitu simpel. Tolong Anda carikan saya data di mana Anda mengatakan bahwa Bapa yang memberikan kuasa Yesus di sorga dan di bumi. Mana datanya? Tolong Anda carikan. Mana datanya? Ada tidak? Saya buka di sini juga. Mana datanya? Ada tidak datanya? Oke. Carikan. Oke. Ketika saya ngomong tadi segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku, itu bicara apa? Astagfirullahaladzim. Enggak. Yang mereka punya milik itu, milik mereka itu berdua itu milik siapa? Pak, itu menceritakan kekuasaan di sorga apa menceritakan tentang domba? Itu bukannya tentang domba, itu bicara semuanya di situ. Di mana semuanya di situ? Baca, Pak. Baca satu Robocop itu, Pak. Mana data? Coba Anda baca. Coba Anda baca satu perikop. Kalau di situ diberikan kerajaan. Coba baca.
Baca itu. Coba Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa? Coba. Yohanes berapa? 17. Yohanes berapa tadi? 17. Yohanes 17, nomor berapa? Ayat 10. 10. Oke. Kaji Pak, jangan Anda cuma masa. Yohanes 17. Iya, silakan gaji, ayo. Gaji. Itu milik Allah, itu dengan milik Yesus itu kok bisa dia ngomong milikmu itu adalah milikku, milikku adalah milikmu. Ayo, silakan gaji. Apa maksudnya di situ? Silakan Anda dibaca situ Pak, dibaca situ. Kita belajar sama-sama. Kan Anda yang bantah, ya silakan. Iya, ya. silakan. Anda mengatakan di mana nomor 10-nya tadi mana? Ya nomor 10 bagaimana? Itu ayat 10. Anda ini menipu. Saya tanya sama Anda tadi, ayat ini menceritakan tentang domba-domba atau bukan? Saya tanya ulang dulu. Iya memang bicara itu juga, tapi bukan hanya dikhususkan di situ. Tunjuk kau. Itu menceritakan ketika Yesus sudah saya terima itu kau tadi ini. kok. Mana ada di situ bicara saja. tentang itu domba-domba yang diserahkan kepada Bapa, kepada Yesus. Maka Yesus mengatakan segala milikmu adalah milikku. Segala milikku adalah milikmu, bukan masalah kerajaan telah berikan kuasa di surga di bumi. Bagaimana Anda ini? Aduh. Sudah saya mengatakan kan itu menceritakan tentang domba-domba. Sehingga di nomor 19 Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Anda kok mau menipu saya? Setiap hari Pak, saya ini hampir setiap hari baca Bible sampai saya lupa bagaimana cara peluk istri saya. Bagaimana Anda nih ya Allah? Papa, coba carikan dalil yang lain coba. Dalil apa? Itu sudah jelas itu. Begini saja Pak. Ya. Tolong Anda baca bagaimana ya? Tolong Anda baca di Kisah Para Rasul 23, di Kisah Para Rasul 13:23. Saya butuh kejujuran daripada Anda. Kisah Para Rasul 13:23. Saya butuh kejujuran dari Anda. Kok aku yang baca, kamu yang apa? Aduh. Saya ke sana di situ. Di Kisah Para Rasul 13:23 dikatakan, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Bani Israel, yaitu Yesus. Anda orang Israel atau bukan? Israel secara rohani. Aduh. Di mana datanya Israel rohani? Carikan saya. Saya robohkan ini. Saya bakar ini lemari saya. Coba carikan data Israel rohani. Kenapa mana? dikatakan Israel rohani? Karena dia mengatakan, jadi kalau pergilah dan ajarlah mereka kepada segala bangsa. Segala bangsa itu apa? Kalau hanya kepada Bani Israel, kenapa dia katakan segala bangsa? Ayo. Nih, ini kalau bukan orang-orang Yahudi tetapi mengaku orang Yahudi ini, Pak. Ini nih. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Makanya kalian ini kan berdusta. Makanya disebut jemaat iblis. Ke situ Pak Lodeng, itu Anda mengakui tadi Anda Israel rohani, mana datanya? Jangan Anda mengaku-mengaku. Orang yang mengaku tapi Israel rohani berarti dikatakan jemaat iblis. Saya tidak katakan, tapi Israel secara rohani ya, karena perkataan jadikanlah semua bangsa muridku, itu kami kutip bahwa kami adalah orang Israel, bukan hanya kepada Bani Israel. Bagaimana Anda ada data seperti itu? Bagaimana Anda ini? Anda masa mau diskusi tipu saya? Segala bangsa, ajarlah mereka segala bangsa di situ.
hanya kepada bangsa, ada semua di situ. Ayo. Sudah saya katakan kan tadi Matius 28:19. Pertama, ada 2 poin di situ yang harus saya katakan, ada 2 poin di situ. Yang pertama, sebelum terjadi penyaliban, Yesus mengajar hanya untuk Bani Israel, bahkan Ngelek Pak Ustadz, ngelek. Ini udah ngelek. Oke, ngelek.